Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang studi fikih dengan pendekatan antropologis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Saida dan teman saya Awaliatus Sabrina dan Indri Alfiani. Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, antropologi adalah ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya pada masa lampau. Ilmu tentang organisme manusia dan tentang manusia sebagai objek sejarah alam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia dari segi keanekaragaman fisik serta kebudayaan, cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, nilai-nilai yang dihasilkannya, sehingga di antara satu manusia dengan yang lainnya berbeda-beda. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi adalah suatu cara pandang yang mendalam dan proporsional praktik keberagaman kaum muslim sebagai suatu gejala yang terkait dengan budaya lokal, politik, ekonomi, sosial, dan pengaruh faktor-faktor lainnya dalam kehidupan. Objek kajian dalam pendekatan antropologis itu ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum itu berdasarkan keanekaragaman bentuk fisik manusia dan keanekaragaman budaya atau kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. Sedangkan secara khusus itu ada 5. Yang pertama yaitu skriptur, kedua para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yang ketiga ritus, yang keempat simbol atau lambang dalam kehidupan keberagamaan, yang kelima organisasi keagamaan tempat para penganut agama berkumpul. Ciri dasar realitas cara kerja antropologi terhadap agama itu ada 4. Yang pertama, deskriptif bukan normatif. Yang dimaksud deskriptif bukan normatif di sini itu adalah menuntut para peneliti untuk mengesampingkan emosi pribadinya atau ketidaksukaannya terhadap tradisi yang diteliti. Yang kedua, lokal praktik. Di sini peneliti dituntut melihat langsung praktek nyata di lapangan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Yang ketiga itu adalah keterkaitan antar berbagai macam kehidupan yang mendominasi masyarakatnya. Nah, bidang-bidang kehidupan itu tidak mendominasi secara tunggal, melainkan mempunyai hubungan yang erat, sehingga hampir tidak dapat dipisahkan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Yang keempat itu adalah komparatif. Nah, kajian antropologi itu selalu memerlukan perbandingan dari berbagai tradisi, sosial, budaya, dan agama-agama dengan maksud bukan untuk memandang yang satu lebih baik dari yang lain, melainkan untuk memperkaya perspektif dan memperdalam bobot kajian. Metode antropologis. A. Metode historis. Metode historis adalah metode studi agama dengan menelusuri asal-usul agama dan mengumpulkan data sejarah. B. Metode normatif. Metode normatif adalah metode studi agama dengan mengkaji norma-norma, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang beragama. C. Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah dengan mencatat, merekam, dan memerhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama. D. Metode empirik. Metode empirik adalah memerhatikan segala sesuatu dipikirkan, diyakini, dirasakan, dan dilakukan oleh masyarakat agama. Konsep dalam antropologis: kebudayaan atau kultur, unsur kebudayaan, kompleks kebudayaan, enkulturasi, daerah kebudayaan atau kultur area, difusi kebudayaan, akulturasi, etnosentrisme, tradisi, relativitas kebudayaan, ras dan kelompok etnik. Signifikan antropologi pendekatan studi Islam. Dengan menggunakan pendekatan antropologis dalam memahami agama, ternyata
Banyak juga diketahui keterkaitan antara agama dan berbagai hal yang menyangkut manusia. Hal ini banyak diungkapkan oleh Abudin Nata, yaitu 1. Ditemukan adanya hubungan positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. 2. Agama ternyata berkolerasi dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi suatu masyarakat. 3. Agama mempunyai hubungan dengan mekanisme perorganisasian dalam masyarakat. 4. Melalui pendekatan antropologis, fenomenologis terlihat adanya hubungan antara agama dan negara atau state and religion. 5. Adanya keterkaitan antara agama dengan psikoterapi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.